Selamat siang Kak Uka dan teman-teman. Hari ini saya berkesempatan diberikan kesempatan waktu dan tempat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS dari mata kuliah Desain Analytics. Sebelumnya perkenalkan nama saya Matthew Yofi Orel Ciputra dengan NIM 106789. Nah, dari pertanyaan yang pertama dulu, eh, bisa ceritakan tentang diri Anda. Jika ada pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab dengan saya adalah seorang desainer grafis yang memiliki ketertarikan besar pada visual komunikasi. Saya terbiasa mengerjakan berbagai proyek seperti desain branding, media sosial, dan materi promosi. Nah, saya juga senang belajar hal baru terutama terkait tren di bidang desain dan teknologi, serta selalu berusaha menghasilkan karya yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga lebih efektif dalam menyampaikan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang melatar belakangi ketertarikan Anda pada bidang desain grafis? Ketertarikan saya itu bermulai dari sebuah hobi menggambar dan mengedit visual sejak awal, dari SMA sampai kuliah. Seiring waktu, saya menyadari bahwa desain grafis ini bukan hanya soal estetika, tapi bagaimana juga menyampaikan pesan secara efektif. Hal itu juga membuat saya semakin lebih tertarik lah untuk mendalami bidang ini secara profesional, terutama di bidang pekerjaan. Pertanyaan yang ketiga, apa sih kelebihan utama yang Anda miliki yang relevan dengan posisi ini? Nah, kelebihan saya itu adalah kemampuan berpikir kreatif dan problem solving, terutama dalam desain. Nah, saya juga cukup detail oriented, mampu bekerja dengan deadline, serta terbuka terhadap feedback. Selain itu, saya terbiasa menggunakan berbagai tools seperti Adobe Illustrator atau Photoshop atau bahkan Figma. Nah, apa kekurangan atau keterbatasan yang Anda sebagai seorang desainer? Nah, sebenarnya salah satu kekurangan saya adalah terkadang terlalu fokus pada detail sehingga bisa memakan waktu yang lebih lama. Jadi bisa dibilang kurang efisien. Namun saya terus belajar untuk mengatur waktu dan menentukan prioritas agar tetap menjadi lebih efisien tentunya tanpa mengurangi kualitas. Nah, apa proyek desain yang pernah Anda kerjakan dan paling mempresentasikan kemampuan Anda? Nah, eh, sebenarnya salah satu proyek yang paling mempresentasikan kemampuan saya adalah saat mengerjakan branding untuk sebuah usaha, misalnya seperti UMKM atau organisasi maupun komunitas. Saya terlibat mulai dari pembuatan logo, pemilihan warna, hingga desain media promosi. Proyek tersebut juga menunjukkan kemampuan saya dalam membangun identitas visual yang konsisten dan sesuai dengan target audiens. Pertanyaan yang keenam, bagaimana proses kerja Anda mulai dari menerima brief hingga menghasilkan desain yang final gitu? Saya biasanya memulai dengan memahami brief dulu secara terlebih dahulu, menyeluruh ya sifatnya, termasuk tujuan, target audience, dan kebutuhan klien itu seperti apa. Setelah itu saya melakukan beberapa riset dan membuat beberapa konsep awal. Kemudian saya memilih konsep terbaik untuk dikembangkan menjadi desain yang pastinya lebih matang. Dan setelah mendapatkan feedback itu, saya melakukan revisi hingga desain yang final sesuai dengan kebutuhan si klien tersebut. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana Anda menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam proses kerja sebagai seorang desainer? Sebenarnya AI itu hal yang lumrah untuk digunakan untuk para desainer, tapi ada kebijakannya menurut saya. Saya tuh termasuk pengguna AI, tapi sebagai alat bantu, misalnya untuk mencari referensi ide, membuat mood board, atau mempercepat proses eksplorasi konsep. Jadi lebih cepat untuk pengerjaannya, tapi tidak semua 100% di AI. AI itu hanya sebagai sarana untuk mempercepat atau ada beberapa bagian yang bisa bikin saya mempercepat pekerjaan saya. Namun saya tetap memastikan bahwa hasil akhir itu sebenarnya memiliki sentuhan kreativitas
dan originalitas dari sebagai seorang desainer, dari saya pribadi atau dari orang yang sedang mengerjakan desain. Nah, pertanyaan ke-8, bagaimana cara saya menyikapi revisi atau masukan yang berbeda dengan pendapat Anda? Oke, sebenarnya saya terbuka terhadap revisi dan masukan karena eh, itu bagian dari proses kolaborasi. Saya akan mencoba dulu memahami sudut pandang klien atau tim dulu terlebih dahulu. Jika ada perbedaan pendapat, saya akan menyampaikan eh, alasan desain saya secara profesional tentunya, namun tetap fleksibel untuk mencapai solusi yang terbaik. Jadi mungkin saya menyikapinya dengan lebih fleksibel, lebih eh, lebih go with the flow. Jadi klien juga tidak melihat saya sebagai ancaman, dan saya juga tidak melihat klien sebagai ancaman juga. Jadi menurut saya lebih fleksibel itu salah satu solusinya. Apa yang akan Anda, pertanyaan ke-9, apa yang akan Anda lakukan jika menerima brief yang kurang jelas atau mengalami perubahan di tengah proses pengerjaan? Nah, sebenarnya jika brief itu kurang jelas, tanda kutip, saya akan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas kebutuhan sebelum mulai bekerja, terutama untuk kejelasan untuk saya sendiri pribadi. Nah, sebenarnya jika ada perubahan di tengah proses, saya akan menyesuaikan dengan cepat sambil tetap menjaga kualitas hasil desain dan komunikasi yang baik dengan pihak terkait. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10, menurut Anda apa peran seorang desainer grafis dalam sebuah tim kerja? Jadi seorang desainer itu, terutama desainer grafis, berperan sebagai komunikator visual yang membantu menyampaikan ide atau pesan secara lebih efektif tentunya. Dalam tim, desainer juga berperan dalam mendukung strategi pemasaran, membangun identitas brand, serta memastikan visual yang dihasilkan itu konsisten dan pastinya harus menarik. Sekian jawaban 10 pertanyaan tadi yang ada di lembaran UTS atau soal UTS. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih.